Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sang ahli bangunan yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak hanya membangun gereja demi kemuliaan Allah, namun juga dalam hidup kami membangun karakter Kristus agar menjadi kemuliaan bagi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita tanggal 27 Mei berjudul Gereja-gereja dibangun untuk kemuliaan Allah. Ayatnya terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. 2 Tawarik 7 ayat 11. Hampir 3.000 tahun yang lalu atas perintah ilahi, Bait suci dibangun di Yerusalem. Bangsa pilihan Allah sangat disenangi. Mereka tinggal di rumah-rumah yang mahal, sementara mereka masih menyembah Allah di kemah suci yang bertirai. Di sini Shekinah, lambang kehadiran Allah yang terlihat, tinggal di antara kerubim, dan dari kesempurnaan keindahan itu, Allah bersinar. Ada kalanya kita merasa perlu untuk menyembah Allah di tempat-tempat yang sangat sederhana, tetapi Tuhan tidak menahan rohnya atau menolak kehadirannya karena hal ini. Itulah yang terbaik yang dapat dilakukan umatnya pada saat itu. Dan jika mereka menyembahnya dalam roh dan kebenaran, Dia tidak pernah menegur atau mengutuk usaha mereka. Tuhan mengingatkan Daud tentang kedudukan yang rendah saat Ia memanggilnya dan mempercayakan kepadanya tanggung jawab yang besar. Dan Ia ingin agar Daud selalu mengingat bahwa kemakmuran dan keberhasilannya datang melalui berkat Tuhan dan bukan melalui kebaikan yang diwariskan kepadanya. Meskipun Allah tidak mengizinkannya untuk melaksanakan keinginan hatinya, Ia memberinya kehormatan tinggi berikutnya, yaitu mempercayakan pekerjaan itu kepada putranya. Salomo menerima hikmat khusus dari Allah. Namun Salomo tidak menemukan di antara para pekerja bangsanya dan agamanya kualifikasi itu, keterampilan yang baik yang dianggapnya penting untuk melaksanakan pekerjaan membangun bait suci bagi Allah sorga. Oleh karena itu, ia berkewajiban untuk mengirim tukang-tukang, orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka dengan baik.
Kita tidak memiliki perintah dari Allah untuk mendirikan sebuah bangunan yang akan sebanding dengan kekayaan dan kemegahan bait suci. Namun kita harus membangun rumah ibadah yang biasa, polos dan sederhana, rapi dan sempurna dalam rancangannya. Kemudian biarlah mereka yang mampu melihat bahwa mereka sama dermawan dan berselera dalam mendirikan sebuah bait suci tempat kita dapat menyembah Allah, sebagaimana mereka telah mencari, membangun dan melengkapi rumah mereka sendiri. Biarlah mereka menunjukkan kesediaan dan keinginan untuk menunjukkan penghormatan yang lebih besar kepada Allah daripada diri mereka sendiri. Biarlah mereka membangun dengan indah tetapi tidak dengan pemborosan. Biarlah rumah itu dibangun dengan nyaman dan menyeluruh sehingga ketika dipersembahkan kepada Allah, Dia dapat menerimanya, dan biarlah rohnya berdiam di atas para penyembah yang memiliki pandangan tunggal kepada kemuliaannya. Biarlah setiap orang, tua dan muda, membawa hadiah dan sumbangan untuk membantu membangun rumah bagi Allah. Dikutip dari manuskrip 23 tahun 1886. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Gereja dibangun untuk kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan manusia. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 175 tahun 1897 paragraf 59 yang berbunyi, kita harus memiliki rumah ibadah yang rapi, sederhana, menarik, dan nyaman yang akan mewakili karakter pekerjaan mulia yang kita lakukan. Kita telah melakukan kesalahan dengan tidak menginvestasikan dana pada rumah ibadah yang layak bagi orang-orang untuk berkumpul dan menyembah Allah dalam keindahan kekudusan. Jadi, meski sederhana, gereja yang kita bangun harus rapi, menarik, dan nyaman. Kita perlu siapkan dana untuk syarat-syarat tersebut. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 154 paragraf 6. Kita tidak memiliki perintah dari Allah untuk mendirikan sebuah bangunan yang akan sebanding dengan kekayaan dan kemegahan bait suci. Namun, kita harus membangun rumah ibadah yang biasa, sederhana, rapi, dan sempurna dalam rancangannya. Mengapa harus sederhana, rapi, dan sempurna? Manuskrip 127 tahun 1901 paragraf 2 berkata, ada yang mungkin bertanya, mengapa Saudari White selalu menggunakan kata-kata sederhana, rapi, dan kuat ketika berbicara tentang bangunan? Itu karena saya ingin bangunan kita menggambarkan kesempurnaan yang Allah tuntut dari umatnya. Pesan sederhana tapi penting. Bangunan gereja seharusnya menggambarkan kondisi karakter umat-umat yang berbakti di dalamnya. Sederhana, rapi, sempurna, dan kuat. Namun, sering umat-umat Allah membangun gereja yang tidak menggambarkan kondisi umat yang berbakti di dalamnya. Terkesan megah di luar, tetapi banyak tantangan di dalam. Dan jika bangunannya harus kuat, maka bahan-bahannya pun harus yang baik. Kenapa? Masih dalam manuskrip yang sama, dalam paragraf 5 dikatakan, dari pembangunan rumah, pelajaran rohani yang berharga dapat dipelajari. Kamu adalah bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Tuhan menghendaki umatnya untuk mengajar anak-anak mereka tentang pentingnya membawa kayu yang baik ke dalam pembangunan karakter mereka, untuk mengajar mereka bahwa apapun yang layak dilakukan dengan baik. Jadi, meski sederhana bangunan gereja kita, namun harus dibuat dari bahan-bahan yang baik dan kuat. Sebab itu adalah lambang dari pembangunan karakter kita. Karena kita adalah bangunan Allah, bahan-bahan bangunan karakter kita harus yang baik dan kuat. Kenapa? Sebab baik bangunan gereja dan bangunan karakter Allah dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah. Kemudian perhatikan hubungan antara gereja dan tampilan umat Allah. Masih dalam manuskrip yang sama, dalam paragraf 7 dikatakan, meskipun kita harus menjaga diri dari perhiasan dan pajangan yang tidak perlu, namun semua yang ada pada diri kita dan bangunan kita harus rapi dan menarik.
Kaum muda kita harus diajarkan pentingnya menampilkan penampilan yang tidak mudah dikritik, sehingga dunia tidak dapat berbicara tentang kita sebagai orang yang murahan dan biasa-biasa saja. Mereka harus diajarkan bahwa meskipun pekerjaan kita harus dilakukan dengan sangat hemat, namun tidak boleh sampai kehilangan pesona selera yang baik dan ketertiban yang sempurna. Jadi, meski tampilan bangunan gereja dan penampilan kita sederhana, tetapi harus rapi dan menarik. Ada umat-umat Allah yang merasa kalau tampilan mereka tidak menarik, maka itulah yang berkenan kepada Allah. Sebab mereka merasa dengan tampilan tidak menarik, maka mereka berbeda dengan dunia. Rupanya perasaan seperti itu salah. Sebab penampilan seperti itu akan menuai kritik dari orang dunia tentang umat-umat Allah. Baik bangunan gereja kita, baik penampilan kita, meski sederhana, harus rapi, sempurna, dan menarik. Mengapa hal ini penting? Karena kita adalah bangunan Allah, tempat berdiamnya Roh Allah. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 154 paragraf 6. Biarlah mereka menunjukkan kesediaan dan keinginan untuk menunjukkan penghormatan yang lebih besar kepada Allah daripada diri mereka sendiri. Biarlah mereka membangun dengan indah, tetapi tidak dengan pemborosan. Biarlah rumah itu dibangun dengan nyaman dan menyeluruh, sehingga ketika dipersembahkan kepada Allah, Dia dapat menerimanya, dan biarlah rohnya berdiam di atas para penyembah yang memiliki pandangan tunggal kepada kemuliaannya. Biarlah setiap orang, tua dan muda, membawa hadiah dan sumbangan untuk membantu membangun rumah bagi Allah. Bangunan gereja yang kita bangun, demikian juga dengan kehidupan kita, harus dibangun dengan sederhana, rapi, kuat, dan sempurna, serta menarik. Karena itulah tempat Roh Allah berdiam. Tampilan bangunan gereja kita tidak berusaha melebihi kemegahan Allah, tetapi tidak juga terlalu biasa, sehingga merendahkan Allah yang kita sembah. Demikian juga dengan kehidupan umat-umatnya. Hidup kita, penampilan kita, bukan untuk melampaui kemuliaan Allah, dan juga tidak merendahkan Allah yang kita sembah. Bangunan gereja dan bangunan kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Dan satu lagi, khususnya bagi para orang tua dan anak-anak, dikatakan dalam manuskrip 23 tahun 1901 paragraf 15. Rumah yang dibangun untuk menyembah Allah harus dijaga dengan penuh rasa hormat oleh orang tua dan anak-anak. Rumah itu tidak boleh digunakan untuk urusan umum apapun. Sekolah harus dipisahkan dari ruangan yang digunakan sebagai tempat suci, di mana kita mengharapkan Allah untuk menyatakan kehadirannya yang kudus. Anak-anak kita tidak menerima pelatihan yang tepat mengenai kesucian rumah tempat Allah disembah dan tempat firman-Nya dibukakan kepada orang-orang. Mari para orang tua agar mendidik anak-anak kita untuk menghormati rumah Allah, sebab tempat itu kudus. Kita perlu jaga kekudusan ruangan ibadah. Bahkan dalam paragraf yang sama dikatakan, harus ada tempat kudus, seperti bait suci zaman dahulu. Tetapi Allah akan bertemu dengan umat-Nya. Tempat itu tidak boleh digunakan sebagai ruang makan atau ruang bisnis, tetapi hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya nasihat ini menjadi pertobatan dan pembaharuan bagi kita semua. Gereja yang kita bangun dan masing-masing kita yang adalah bangunan Allah, dibangun hanya untuk kemuliaan Allah dan tempat berdiamnya Roh Allah, oleh menerima Roh Anak Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang telah disampaikan. Terima kasih atas sukacita yang Kau karuniakan dengan mengenal kebenaran dan mengenal anak-Mu yang tunggal, yang adalah satu-satunya jaminan bagi kami untuk peroleh kelepasan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami mengizinkan Kristus membangun dalam hidup kami,
karakter-karakter kami yang benar, baik, dan kudus, dan kokoh. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.